Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi mata kuliah struktur baja 2, masih membahas tentang balok. Kali ini kita membahas tentang momen elastis dan momen plastis. Tujuan perkuliahan kita adalah yang pertama, mahasiswa dapat menghitung modulus penampang elastis dan modulus penampang plastis. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan penampang elastis dan modulus penampang plastisnya, maka diharapkan mahasiswa dapat menghitung berapa besar momen elastis atau momen lelehnya yang diberi simbol MY dan berapa besar momen plastisnya atau diberi simbol MP. Baik, minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang garis netral elastis dan garis netral plastis. Sekarang kita masuk ke materi momen elastis. Apa itu momen elastis? Momen elastis atau biasa pula disebut sebagai momen leleh adalah momen yang menyebabkan penampang mulai mengalami leleh. Nah, kalau dikatakan penampang mulai mengalami leleh, maka umumnya hal ini terjadi hanya di bagian terluar atau bagian terjauh dari serat sebuah penampang. Nah, pada momen elastis dikenal istilah garis netral elastis yang kita telah pelajari minggu lalu, dan dengan garis netral elastis itu kita bisa memperoleh modulus penampang elastis. Selanjutnya adalah momen plastis. Nah, momen lentur plastis adalah momen lentur yang menyebabkan seluruh penampang mengalami tegangan leleh. Kalau seluruh penampang mengalami tegangan leleh, berarti ini mengindikasikan bahwa seluruh penampang kita sudah bekerja, dan momen plastis adalah kemampuan secara utuh dari sebuah penampang. Di dalam menentukan momen plastis, kita mengenal istilah garis netral plastis. Garis netral plastis ini saya sudah jelaskan juga di minggu lalu, dan dengan garis netral elastis itu kita akan dengan mudah mendapatkan modulus penampang elastis. Nah, bagaimana cara menghitung momen elastis? Momen elastis dapat dihitung dengan persamaan Fy dikali S, di mana Fy adalah kuat leleh baja dan S adalah modulus penampang elastis, ya. Nah, sekali lagi, modulus penampang elastis ini dapat dengan mudah kita dapat jika kita mengetahui garis netral elastisnya, di mana garis netral elastis itu berada pada titik berat sebuah penampang. Lalu bagaimana menghitung momen plastisnya? Nah, momen plastis itu atau MP itu dapat diperoleh dengan mengalihkan antara kuat tarik atau Fy dikali dengan Zx-nya, atau Z ini adalah modulus penampang plastisnya. Nah, modulus penampang plastis ini dapat kita jumpai atau dapat kita hitung apabila kita telah menemukan garis netral plastisnya, di mana kita sudah bahas minggu lalu bahwa garis netral plastis adalah garis yang selalu membagi dua luas penampang sama besar. Nah, bagaimana menentukan nilai Sx pada saat menghitung momen elastis, atau bagaimana menghitung modulus penampang elastisnya? Kalau kita punya penampang I seperti ini, saya beri contoh yang dimana letak titik beratnya itu selalu berada di tengah seperti ini, maka kita punya satu istilah baru atau punya variabel baru yang biasa disebut C, di mana C ini adalah jarak dari titik berat ke serat luar terjauh penampang. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau momen elastis itu adalah momen pada saat penampangnya baru mulai leleh, sehingga yang digunakan di sini adalah C. Kenapa? Karena pada saat tadi baru mulai leleh, maka ini mengindikasikan bahwa penampang yang berada di serat terluar lah yang mulai leleh, sehingga kita butuh nilai C itu. Nah, kalau begitu, dengan nilai C yang ada, kita dengan mudah bisa menentukan nilai Sx-nya, yaitu inersia dibagi dengan C. Lalu bagaimana menghitung modulus penampang plastis yang ada pada persamaan MP sama dengan Fy dikali Zx? Nah, kalau kita punya penampang yang sama, karena kebetulan ini simetris arah X dan Y-nya, maka biasanya
garis netral plastisnya itu juga berada di titik tengah, sama dengan garis netral elastisnya. Nah, dikatakan bahwa garis netral plastis adalah garis yang selalu membagi dua luas penampang sama besar. Kalau begitu kita punya dua penampang. Yang pertama penampang yang biru ini, kemudian yang kedua adalah penampang yang berwarna coklat. Lalu saya sebut yang warna biru itu adalah daerah tekan, kemudian yang coklat ini adalah daerah tarik. Kemudian kita menentukan titik berat penampang pada daerah tekan. Lalu kita juga menentukan titik berat pada penampang daerah tarik. Nah, berapa besarnya nilai ini? Jarak dari titik berat penampang pada daerah tekan dan ke titik berat penampang pada daerah tarik disebut dengan variabel Y. Nah, Y ini adalah jarak titik berat penampang tekan ke titik berat penampang tarik. Kalau kita punya tadi dua penampang itu, maka saya sebut yang di daerah biru itu atau daerah tekan itu adalah AC atau luas penampang tekan, kemudian AT luas penampang tarik. Maka dengan mudah ZX atau modulus penampang plastisnya dapat kita hitung dengan persamaan A dikali Y, di mana A itu boleh menggunakan A tekan dan boleh menggunakan A tarik. Kenapa? Karena nilainya sama, karena tadi dikatakan bahwa garis netral plastis itu membagi dua luas penampang sama besar. Sehingga sekali lagi ZX adalah A dikali Y, di mana Y adalah jarak titik berat penampang tekan ke titik berat penampang tarik. Saya berikan contoh. Jika diketahui penampang seperti tergambar menggunakan mutu baja BJ37, yang ditanyakan berapa besar modulus penampang elastis dan momen elastisnya atau momen lelehnya, dan yang kedua adalah berapa besar modulus penampang plastis dan momen plastisnya. Nah, penyelesaiannya kira-kira seperti ini. Diketahui mutu baja BJ37, maka nilai Fe-nya adalah 240 MPa. Kita mulai menghitung inersia. Nah, inersia ini adalah rumus inersia atau cara menghitung inersia dari penampang profil I seperti ini. Sebenarnya inersia ini bisa kita peroleh dari tabel baja, ya. Nah, kalau di tabel bajanya sudah ada inersianya, maka cukup menggunakan itu. Tapi kalau di dalam tabel baja atau penampang kita tidak terdapat dalam tabel baja, maka boleh dihitung seperti ini. Nah, cara berhitungnya ini mengikuti kaidah atau cara yang mungkin dijelaskan pada mata kuliah mekanika rekayasanya. Nah, dari perhitungan kita peroleh bahwa nilai inersia X-nya itu sebesar 1136678 mm pangkat 4. Kemudian karena tadi dikatakan bahwa penampangnya simetris, maka sumbu netral elastis dan sumbu netral plastisnya berada tepat di tengah penampang. Dengan demikian, maka kita dengan mudah menghitung modulus penampang elastis dan momen lelehnya. Tadi rumus yang diberikan adalah Sx sama dengan Ix dibagi C, di mana C adalah jarak terjauh dari titik sumbu netral elastis ke serat terluar penampang. Kalau kita lihat penampang ini, maka C itu adalah 0,5 dikali tinggi penampangnya. Nah, tinggi penampangnya berapa? 300. Nah, dengan demikian kita bisa menemukan Sx sama dengan nilai inersia X-nya dibagi dengan C, yaitu 0,5 dikali 300. Sehingga diperolehlah nilai Sx 757378,56 mm pangkat 3. Dengan mendapatkan nilai Sx-nya, maka dengan mudah kita bisa menghitung momen lelehnya. My sama dengan Fy dikali Sx. Kita peroleh nilai My 181770854 Nm atau kira-kira 181,7 kN. Nah, bagaimana dengan modulus penampang plastisnya Zx dan momen plastis MP? Minggu lalu dengan penampang yang sama kita sudah membahas bagaimana mencari titik berat dari sebuah penampang. Nah, tadi saya katakan di awal penjelasannya bahwa yang paling pertama kita lakukan adalah carilah di mana posisi titik berat dari penampang tekan, kemudian di mana titik berat dari penampang tariknya.
Nah, kalau sudah ketemu ini kebetulan simetris, maka diperoleh 29,63 dari atas dan 29,63 dari bawah. Kalau ketemu itu, maka dengan mudah kita bisa ketemu Y-nya. Y tadi apa? Jarak dari titik berat penampang tekan ke titik berat penampang tarik. Kita ketemu angka 24074. Kalau sudah ketemu nilai Y-nya, dengan mudah kita bisa berhitung nilai ZX-nya. Nah, A yang ada di sini 3504. A ini adalah setengah dari luas penampang total, atau A yang ada di sini adalah A tarik atau A tekan. Nah, ZX-nya berapa? Tinggal dikalikan A dikali Y, maka ketemu angka 843552 mm pangkat 3. Nah, kemudian dengan nilai ZX itu, maka nilai momen plastisnya dapat dengan mudah kita hitung dengan FY dikali ZX 240 dari BJ 37, kemudian ZX nya sudah kita peroleh, lalu diperolehlah hasil MP sama dengan 202452480 atau sekitar 202 kN/meter. Nah, sebagai pengontrol bahwa nilai MY selalu lebih kecil daripada MP. Kenapa demikian? Karena MP itu adalah kekuatan paling maksimal yang dimiliki oleh sebuah penampang untuk menahan lentur. Saya pikir cukup. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.